Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan penggunaan Jakarta International Stadium sebagai salah satu venue di ibu kota untuk Piala Dunia U17. Faktor kelayakan JIS pun menjadi perhatian PSSI dan akan segera ditinjau bersama Menpora yang kemudian akan menentukan apakah JIS bisa masuk rekomendasi stadion atau tidak. Euforia pasca penentuan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 diikuti pertanyaan lanjutan, stadion mana sajakah yang akan digunakan? Belakangan, Presiden Jokowi mengusulkan penggunaan Jakarta International Stadium sebagai salah satu venue di ibu kota, menggantikan Stadion Utama Gelora Bung Karno yang terancam tak bisa digunakan karena jadwalnya bentrok dengan konser grup band asal Inggris Coldplay. Sesuai instruksi, Menpora Dito Aryo Tejo pun menyebut akan segera mengecek JIS untuk memastikan apa saja yang harus diperbaiki. Ya, insya Allah minggu depan kita udah ada merencanakan agenda rapat bersama Ketum PSSI di Kemenpora. Jadi nanti ini sementara lagi dari PSSI memastikan dari FIFA-nya karena ada regulasi dan juga terms and condition kan, jadi dari situ kita baru bisa menentukan venue, waktu acara dan details lainnya. Untuk Piala Dunia U17, Indonesia sebenarnya sudah menyiapkan 6 stadion yang layak secara sarana prasarana untuk menggelar Piala Dunia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pun mengklaim JIS belum memenuhi standar keamanan dan kelayakan infrastruktur seperti stadion-stadion bertaraf internasional lain. Salah satu FIFA itu kan dia harus ada ruang besar di mana kalau ada evakuasi dan sebagainya itu penonton bisa gampang keluarnya, masuknya gitu ya. Makanya seperti tadi bahwa ada beberapa pintu yang memang belum maksimal di JIS, kemudian juga lahan parkirnya cuma satu pintu untuk keluar. Kemudian juga kalau Anda tahu itu kalau pemain itu kan biasanya masuk ya naik bawa mobil ke dalam itu pun ada kendala Mas di sana. Nanti FIFA yang akan nilai, kalau dia lihat memang layak, kita mainkan. Kalau dia bilang enggak ya, enggak gitu. Jadi... Mengingat Piala Dunia digelar kurang dari 5 bulan pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023, urusan stadion butuh solusi cepat. Agar kedua acara yang menjadi perhatian publik ini tak berbenturan, apalagi berujung persiapan setengah matang. Tim Liputan Kompas TV. Ya, untuk membahas soal Stadion JIS yang disiapkan menjadi opsi venue Piala Dunia U17 November mendatang di Indonesia, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola dan Muhammad Kusnaini. Bung Kus, selamat malam. Malam, ya. Ini pertanyaannya lanjut saja ya, karena kan waktunya tidak banyak, 5 bulan tidak sampai malah ya. Kalau memang saya paham keinginan main di GBK ini masalah pride tentu tinggi sekali, tapi kalau sudah tidak bisa karena dibook oleh Coldplay, kemudian JIS juga belum tentu akan dinyatakan layak atau tidak, solusinya apa? Iya, yang pertama sebetulnya Indonesia tuh punya banyak stadion ya. Artinya kalau misalnya tidak pakai GBK pun sebetulnya alternatifnya masih banyak. Di situ hanya salah satu opsi ya. Nah, dan kalaupun JIS nanti dianggap tidak layak, saya nggak yakin kalau dianggap nggak layak. Saya kok yakin tetap layak gitu ya. Oh gitu ya, jadi tetap masih mungkin bahwa JIS ini layak dengan catatan perbaikan? Iya, pertama catatan perbaikan mungkin hanya soal akses keluar masuknya gitu ya. Kalau soal parkir kayaknya nggak pusing-pusing amat FIFA juga karena ini yang main U17. Beda kalau yang main di Piala Dunia Senior. Ini yang main U17. Memang akan datang itu ribuan pendukung Brasil katakanlah, ribuan pendukung Jerman, ribuan pendukung Inggris. Nggak akan itu. Sebagian besar menonton tuh dari kita sendiri atau mungkin negara-negara tetangga. Kalau Piala Dunia Senior tuh kan katakanlah dimainkan di Afrika Selatan, itu ribuan datang dari Brasil, ribuan datang dari Polandia, ribuan datang dari Jerman. Kalau 17 sih nggak gitu, beda. Ya, beda sana dengan U20 artinya ya? Iya betul, jadi nggak usah terlalu risau soal itu. Saya yakin FIFA juga paham bahwa ini bukan Piala Dunia Senior, ini U17. Jadi dalam hal menetapkan standar pun FIFA lebih fokus ke kelayakan kriteria lapangannya. Lihat kemarin Piala Dunia U20, lapangan kayak gitu aja dianggap layak sama FIFA.
kita lapangannya lebih bagus. JIS itu lapangan-lapangan Stadion Indonesia sekarang juga sebagian besar lebih bagus. Jadi saya kok yakin JIS akan lolos dan banyak stadion lain juga akan lolos. Nah, mungkin yang penting itu, ini yang paling penting, mengatur penempatan timnas Indonesia itu kuncinya. Kalau timnas Indonesia itu pasti akan ramai penontonnya. Ya. Nah, kalau timnas Indonesia ramai penontonnya, tempatkanlah di stadion yang kira-kira fasilitasnya memenuhi syarat. Dan Misal yang mana nih? Kalau misalnya JIS masuk berarti satunya adalah JIS yang kira-kira memang ini paling mudah diakses untuk timnas main gitu. Iya, jadi katakanlah timnas Indonesia prioritasnya sekarang di Manahan atau di GBT, JIS bisa dipakai buat grup yang lain. Dan grup yang lain itu kan persoalan penonton tuh nggak akan terlalu rumit. Fasilitas memenuhi syarat, tinggal akses keluar masuk, parkir juga bukan terlalu persoalan serius karena yang datang juga tidak akan terlalu banyak pendukung tim dari masing-masing tim yang bermain. Jadi FIFA akan paham hal-hal seperti itu. Jadi kontroversi soal JIS ini menurut saya harusnya tidak terlalu membuat kita nih membuang banyak energi gitu ya. Saya FIFA juga nggak punya persoalan dengan hal seperti ini. Dan yang paling penting menurut saya sekarang ini kita harus pikirin itu. Nanti dalam pertandingan di fase grup itu kan di pertandingan terakhir tuh akan selalu ada pertandingan yang bareng gitu ya. Ya. Nah karena itu memang kita harus punya banyak cadangan stadion untuk pertandingan terakhir yang bareng itu. Oke, Nah, kita mulai di breakdown satu-satu kali ya, Bungkus ya. Kalau misalnya kita lihat juga ini kan kebutuhan. Menpora mengatakan bahwa sebenarnya sih harusnya idealnya gitu ya. Ini satu grup, satu venue, kemudian nanti idealnya ada 6 stadion. Nah, kalau yang sekarang minus GBK, JIS pun belum tentu masuk, berarti kan masih ada 5. Nah, ini kira-kira siapa menurut Anda yang mana yang paling mungkin untuk menggantikan? Kalau darurat kita bisa pakai Maguwo Harjo. Kalau darurat ya, kita juga masih punya stadion di Jakarta, di sekitar Jakarta tuh ada Patriot, ada Pakansari, ada Stadion Madia. Kalau memang dibutuhkan itu bisa ditingkatkan level kualitas lapangannya supaya nanti layak menggelar pertandingan. Tapi Kalau kekejar nggak? Kan masih dalam perbaikan. Kalau rumput itu nggak akan terlalu sulit, 3 bulan itu cukup waktunya ya. Yang sulit itu kan kalau kekurangannya itu misalkan sangat besar gitu ya, faktor keamanannya tidak terpenuhi. Itu biasanya perubahannya cukup serius gitu ya. Merombak pintu masuk, merombak pintu keluar, nambah akses ini, nambah akses itu biasanya agak butuh waktu lama. Kalau rumput sih kalau memang difokuskan untuk kebutuhan Piala Dunia, kasih waktu 3-4 bulan bisa diatasi masalah rumput ya. Apalagi juga kan ini yang main U17 lagi-lagi, standarnya tidak setinggi kalau senior, itu persoalannya. Ya. Artinya sebenarnya beberapa stadion yang kalau U20 tidak lolos rekomendasi, ini kemungkinan masih punya kesempatan begitu ya, dan masih terkejar untuk masuk sebagai stadion alternatif ataupun juga darurat untuk kebutuhan akhir tadi Anda katakan? Dan yang kedua, Indonesia ini ditunjuk sebagai pilihan alternatif oleh FIFA. Artinya FIFA menyadari Indonesia persiapannya nggak bertahun-tahun, hanya berbulan-bulan. Jadi FIFA juga nggak akan kasih kriteria yang terlalu tinggi. Lagi-lagi saya bilang, lihat contoh Argentina, stadion kayak gitu aja dilolosin. Kita kok pusing amat soal JIS, soal stadion-stadion takut nggak memenuhi syarat. Jadi nggak harus kemakan dan fokus sama pride ya? Iya, dibikin santai Piala Dunia U17 ini, kita jangan terlalu pusing sama persiapannya, sama ketidaksiapan kita. Siap, kita yakin itu. Tapi kan lagi-lagi 5 bulan, artinya selain tadi, stadion, kemudian apalagi supaya kita tidak menyia-nyiakan momen persiapan yang tidak lama ini? Sebetulnya yang paling penting itu nanti ada tes event, itu yang kadang-kadang terlupakan. Sebelum kita masuk ke Piala Dunianya, kalau bisa ada tes event, kita bikin event internasional di mana stadion-stadion itu dites. Akses pintu masuk keluarnya berfungsi atau enggak, lalu ruang para pemain memenuhi syarat apa enggak, AC-nya jalan apa enggak, air dingin, air panasnya jalan apa enggak, ruang konferensi persnya, akses penonton, akses tim, akses petugas keamanan, itu kan semua masing-masing terpisah. Itu yang harus diuji. Namanya tes event itu penting. Nah, mungkin PSSI juga dari sekarang jangan terlalu pusing mikirin soal stadion, pikirin juga soal tes event, karena itu juga menentukan. Tes event itu kayak semacam gladiresik gitu loh. Ya. Itu penting itu, bahkan menurut saya lebih penting lagi dibanding urusan JIS yang bolak-balik diomongin ini. Jangan berkutat sama satu stadion saja, kalau memang hitung-hitungannya keburu ya tinggal lakukan gitu ya. Kalau gini deh, kalau misalnya katakanlah tadi cuma ada 5 stadion mentok-mentoknya, skemanya seperti apa sih Bungkus kalau tidak mengikuti satu grup satu venue ini? Ya, yang ideal itu satu grup di satu venue yang sama ya. Tapi kalau misalnya
timnya 24, stadion yang tersedia hanya 5 atau 4. Ini sangat terpaksa gitu ya. Ya itu bisa diatur harinya. Memang kemudian harinya jadi ada hari yang berbeda. Ada ya tim yang nanti di fase gugur tuh istirahatnya 4 hari, sementara tim yang lain istirahatnya cuma 3 hari. Akan ada seperti itu ya. Tapi itu biasa dalam Piala Dunia, dalam Piala Eropa, Piala Asia, hal seperti itu terjadi dan tim nggak akan komplain karena kewenangan mengatur jadwal itu ada di organizing committee dan itu di bawah kontrol langsung dari FIFA. Indonesia ini hanya melaksanakan local organizing committee namanya. Oke, jadi 4 pun nggak masalah, yang penting jangan buang-buang waktu dan jangan memikirkan hal-hal yang nggak perlu, gitu ya? Iya, artinya kalau darurat 4 atau 5 itu pengalaman Jalan. saya menggelar event dengan 24 tim bisa. Cuma yang ideal memang 6, kalau bisa 6 lebih baik. Dan Indonesia punya banyak stadion, jangankan 6, disuruh 8 pun banyak kok. Untuk U17 lagi-lagi bukan untuk. Jadi jangan panik karena masih ada waktu dan ini standar yang berbeda dengan Piala Dunia Senior maupun juga bahkan U20. Terima kasih Bung Gus sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kita nantikan ya, mudah-mudahan tidak makan waktu yang terlalu lama. Iya. Selamat malam. Informasi lain kami hadir